Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini Ananda sekalian bersama dengan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anakku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan sehingga pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama meskipun hanya secara daring. Belajar dari rumah melalui jaringan internet. Tapi mudah-mudahan anakku sekalian tetap semangat ya belajarnya, meskipun sebenarnya ibu sedikit sedih sih kita tidak bertemu secara langsung belajarnya. Tapi sebagai seorang yang beragama kita harus tetap semangat menjalani hidup apapun yang terjadi dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di balik setiap peristiwa akan ada hikmah yang Allah berikan yang jauh lebih baik. Mungkin dengan lewat daring Allah ingin menginginkan kita semua menjadi orang yang cerdas dalam bidang teknologi ya. Jadi anakku sekalian harus semangat belajarnya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik anakku sekalian, mungkin pada pertemuan kali ini ada yang belum mengenal ibu. Oleh karena itu ibu perkenalkan dulu nama ibu ya. Nama ibu adalah Ibu Siti Saleha. Kemudian anakku sekalian yang kemarin datang ke sekolah mungkin sudah kenal dengan ibu. Kita pernah bertemu di kelas, khususnya kelas 4 Al-Alim ya, kita sempat bertemu. Baik anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Quran surah Al-Falaq ya. Ibu berharap tetap semangat belajar ya. Jadi kita harus selalu semangat memang. Tapi sebelumnya agar kalian semakin semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, caranya seperti tepuk semangat. Semangat. Jadi kita harus menjadi orang yang semangat dalam menjalani hidup kita. Kita ulang ya. Tepuk semangat. Semangat. Jadi anakku sekalian boleh lebih semangat lagi di rumah daripada ibu ya. Caranya melakukan tepuk semangat. Ya. Anakku sekalian, kita harus senantiasa semangat dalam membaca Al-Quran ya, apalagi mempelajari Al-Quran. Kenapa kita harus semangat? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi mudah-mudahan kita semua yang belajar surah Al-Falaq hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita belajar surah Al-Falaq anakku sekalian? Agar Allah senantiasa melindungi kita ya. Dan tujuannya adalah agar anakku sekalian terbiasa membaca Al-Quran secara baik dan benar dan tartil. Tartil artinya secara pelan. Jadi membaca Al-Quran itu harus secara pelan, tidak perlu dibalap-balap kayak lomba lari enggak ya, tapi dibaca secara pelan. Kemudian apalagi yang kita harapkan dari mempelajari surah Al-Falaq? Diharapkan Anda sekalian setelah belajar surah Al-Falaq mampu memiliki sifat peduli terhadap sesama. Kemudian apalagi? Ya tentunya Anda diharapkan mampu memahami makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Falaq. Kemudian apalagi? Tentunya diharapkan Anda dapat membaca dengan baik, dapat menulis kalimat-kalimat surah Al-Falaq dengan baik, dapat mengartikannya dan tentu dapat menghafal Quran surah Al-Falaq sehingga dapat mengaplikasikannya ketika sholat ya. Baik anakku sekalian, kita lanjut dengan belajar membaca Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Dalam membaca surah Al-Falaq ada yang ibu ingin tekankan, yaitu
perbedaan huruf A dan A ya, hamzah atau alif dan ain itu harus jelas bedanya nak ya, A dan A. Kemudian apa lagi? Yaitu huruf qalqalah yang ada dalam surah Al-Falaq. Yang huruf qalqalah yang kita bahas kali ini adalah yang terdapat di akhir ayat, yaitu huruf ja, dal, to, kemudian qaf ya. Itu adalah huruf qalqalah. Yuk kita lihat huruf qalqalah yang ada dalam Quran surah Al-Falaq sambil kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qalqalahnya ada yang tahu yang mana huruf qalqalah di situ? Pintar. Jadi huruf qalqalah yang berada di akhir ayat yaitu huruf qaf. Cara membacanya adalah dipantulkan. Ya, dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kok ya. Jelas qalqalahnya. Kemudian min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ada lagi huruf qalqalah, ada yang bisa tebak? Pintar, sudah ada yang pintar ya. Jadi huruf qaf yang ada di akhir ayat. Mantap. Kita lanjut ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada yang bisa tebak lagi huruf qalqalah yang ada di surah Al-Falaq ayat ketiga? Mantap. Bisa ya? Huruf ba. Ada lagi ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang qalqalah yang mana? Iya, pintar. Dal ya. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin iza hasad. Huruf qalqalahnya adalah huruf dal. Pintar ya. Meskipun ibu tidak melihat kalian, tapi ibu tahu kalian adalah anak-anak yang hebat, yang anak-anak yang cerdas, sudah mampu menebak mana huruf qalqalah. Baik, mari kita baca sama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang hukum bacaan yaitu huruf qalqalah. Di situ juga ada hukum nun sukun ya. Nun sukun bertemu sya, yaitu nun sukun bertemu sya namanya iya, pintar Ifa hakiki. Mungkin sudah ada yang pernah belajar di kelas rendah ya. Nun sukun bertemu dengan shin itu huruf Ifa hakiki, jadi dibaca samar dan dengung. Kita baca ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Jadi ada juga ya, ibu lupa sampaikan tadi, huruf yang bertasdid itu dibaca dengan cara ditekan. Ya, hurufnya double, jadi cara membacanya ditekan. Jadi huruf bertasdid itu dibaca dengan cara ditekan. Misalnya syarri, ya ditekan 2 harakat saja. Syarri, ya 2 ketukan. Nah, mudah-mudahan anakku sekalian sudah mampu membaca Quran surah Al-Falaq. Anakku sekalian juga bisa mendengarkan bacaan Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar dengan cara mendownload TS Reader, lalu kemudian men-scan barcode yang ada di buku PAI-nya. Ada ya, di buku PAI itu ada barcode-nya. Anakku sekalian bisa melihat cara baca atau menonton cara baca Quran surah Al-Falaq dengan cara download dulu TS Reader, kemudian barcode-nya di scan. Nah, silakan menonton.
cara membaca Quran surah Al-Falaq. Yang membaca itu adalah suaranya merdu, bagus suaranya dibanding suaranya ibu ya. Nah, baik anakku sekalian, Al-Quran surah Al-Falaq yang artinya waktu subuh atau Al-Falaq artinya subuh sering dibaca oleh Rasulullah SAW, terutama ketika beliau sedang melaksanakan perjalanan. Anakku sekalian juga dapat melakukannya, baik itu pada saat perjalanan maupun sebelum tidur atau pada saat sore hari. Membaca Quran saat itu sangat baik. Kemudian Allah merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Maksudnya Allah merintahkan kepada kita juga untuk membacanya sebagai bentuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kejahatan. Ya. Apa sih pesan dari yang terkandung dari surah Al-Falaq? Ya, yang pertama adalah Allah memerintahkan kita memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan malam. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan penyihir. Yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari sifat dengki. Baik sifat dengki itu yang bersumber dari dalam diri kita maupun dari orang lain. Jadi itulah nak yang terkandung atau pesan yang diharapkan dapat kita ambil hikmahnya dari surah Al-Falaq. Sampai di sini pertemuan kita anakku sekalian. Mudah-mudahan anakku sekalian dapat mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu Saleha dalam memberikan pembelajaran secara daring. Meskipun begitu, Ibu berharap dan berdoa mudah-mudahan anakku sekalian dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anakku sekalian setelah mempelajari Quran surah Al-Falaq dan maknanya, anak-anakku sekalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran daring Ibu Saleha tidak maksimal dalam memberikan pembelajaran. Meskipun demikian, Ibu senantiasa berdoa mudah-mudahan anakku sekalian diberikan oleh Allah kemudahan dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Baik anak sekalian, sebelum kita berpisah, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.